Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, untuk menjelaskan posisi kita di hadapan Allah, Yesus memakai metafor tentang pokok anggur. Inilah metafor paling menarik untuk kita cermati. Oleh karena itu, marilah kita melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, manusia itu ternyata penting bagi Allah. Pokok anggur akan dinilai dari buahnya. Dan untuk menghasilkan buah anggur, perlu ranting-ranting yang berkualitas. Yesus tadi mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya." Maka pertanyaannya adalah, lebih penting mana, pokok anggur atau ranting anggur? Kalau Anda menjawab, kira-kira lebih penting mana? Karena lama menjawabnya, maka saya jawab sama-sama penting. Namun mari kita melihatnya lebih jauh lagi. Buah anggur tidak muncul dari pokok anggur, melainkan dari ranting-rantingnya. Kalau begitu, ranting memiliki peranan yang amat penting. Adanya buah anggur digantungkan pada ranting itu dan bukan pada pokok itu. Kalau kita digambarkan sebagai ranting yang akan menghasilkan buah, berarti kita ini sangat penting, sangat berharga di mata Tuhan. Maka dapat mengerti mengapa Tuhan itu begitu mencintai kita. Saat kita diperbudak dosa dan hidup dalam sengsara, Tuhan menolong dan membebaskan. Meski kita seringkali mengabaikan suara Tuhan dan sabdanya, Tuhan terus mengirimkan nabi-nabinya untuk mengingatkan kita. Begitu anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus dibunuh, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Tuhan dengan seluruh daya upayanya berharap agar manusia selamat dan menghasilkan buah anggur yang berkelimpahan. Inilah arti penting dalam hidup kita. Inilah mengapa Tuhan begitu mencintai kita. Karena ternyata lewat metafor ini kita adalah orang-orang yang sangat penting di mata Tuhan. Yang kedua, memilih ranting yang berkualitas. Selanjutnya kita dapat melihat, untuk dapat menghasilkan buah yang baik dan lebat, dicari ranting yang berkualitas. Yesus tadi mengatakan, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Orang-orang yang beriman dapat dikatakan sebagai ranting yang sudah berbuah. Atau kalau mau dikatakan, Anda yang hari ini misal di tempat ini sekurang-kurangnya bukan ranting yang dipotong, tetapi ranting yang mau dibersihkan. Lalu apa artinya dibersihkan di sini? Yesus mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Dengan demikian, kita akan menjadi ranting yang bersih apabila melaksanakan sabda Allah. Dengan cara ini kita akan tetap menempel dan tinggal pada pokok anggur yaitu Kristus. Ujung dan tinggal dalam pokok anggur, kita semua akan mendapatkan doa yang didengarkan. Hasilnya kemudian hidup dalam kelimpahan.
Sebelumnya marilah kita berkaca pada Yesus sendiri. Yesus tinggal di dalam Bapa. Dalam setiap tindakan ia memulai dengan pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Anda pagi ini sudah mandi semua, tapi sekurang-kurangnya meskipun sebagian ada yang saya lihat belum mandi, tapi saya percaya bahwa Anda pagi-pagi telah bangun dan kemudian dalam kesunyian ini Anda mau berdoa. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Lalu selanjutnya adalah saat Yesus mengadakan mukjizat, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Bapa. Bahkan dalam puncak perjuangannya di atas salib, Yesus menyerahkan nyawa kepada Bapa. Yesus memangkas seluruh kemauan dirinya dan membiarkan kehendak Allah terjadi pada dirinya. Disinilah yang dimaksudkan dengan melaksanakan sabda Allah. Segala-galanya adalah Tuhan. Maka para murid Yesus akan secara efektif bisa menghasilkan buah yang melimpah apabila bertindak seperti Yesus itu. Mengalahkan diri sendiri, lantas mengosongkan diri agar kemudian diisi oleh kehendak ilahi. Itulah yang akan menyebabkan seseorang bisa tinggal di dalam Allah. Dan ketika tinggal di dalam Allah, maka doa akan dikabulkan. Dan doa yang dikabulkan adalah orang-orang yang nantinya akan menghasilkan banyak buah. Kemudian yang ketiga, relasi pokok dan ranting yang mendalam. Santa Teresia dari Avila mengatakan solo Dios basta. Saya hanya tahu kata-kata ini kan bahasa Spanyol, lainnya saya enggak tahu. Jadi jangan tanya kepada saya, Romo bahasa Spanyol pinter ya, goblok saya ini bahasa Spanyol, hanya tahu ini aja. Solo Dios basta. Artinya adalah Tuhan saja cukup. Inilah kesadaran yang mendalam bahwa satu-satunya yang membuat hidup kita ini damai dan bahagia adalah kesatuan dengan Tuhan. Rahasia damai dan bahagia ada dalam Tuhan semata. Maka hanya dengan Tuhan saja semua hal itu akan terpenuhi dengan sempurna. Yesus sendiri berjanji kesatuan dengan dirinya akan membuat semua doa itu didengarkan oleh Bapa. Pertanyaannya adalah pagi ini Anda berdoa apa? Pasti nanti akan didengarkan oleh Bapa. Persoalannya juga adalah kadang-kadang kita salah menafsirkan teks ini. Teks ini dibaca pada masa Paskah. Dan kalau dibaca pada masa Paskah, itu konteksnya adalah kebangkitan. Dan kalau konteks kebangkitan kita dapat melihat para murid menjadi orang-orang yang tidak percaya. Dan mereka akan menjadi percaya dan kemudian berkelimpahan hidup mereka. Itu karena Roh Kudus turun atas mereka. Maka sebenarnya Allah akan memberikan segalanya. Segalanya itu apa? Yaitu Roh Kudus. Dan itulah sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebab hanya oleh kuasa Roh Kudus itu, dalam konteks Paskah ini, maka kemudian kita akan menghasilkan banyak buah. Orang yang akan meminta Roh Kudus kepadanya akan diberikan. Dan Roh Kudus itu akan memimpin setiap orang kepada seluruh kebenaran. Dan ketika seseorang sudah hidup dalam kebenaran Allah, maka ia satu dengan Allah dan doanya dikabulkan olehnya. Kesatuan dengan Tuhan tidak hanya penting, tetapi sebenarnya bagi kita adalah sebuah kodrat. Artinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita dengan Allah sebenarnya satu. Manakala kita memahami betapa penting kita ini di mata Allah,
Sehingga Allah begitu mencintai kita. Bahkan Roh Kudusnya itu dicurahkan untuk memenuhi hidup kita. Maka mengosongkan diri, hidup selalu mengikuti kehendak ilahi. Agar bisa tinggal di dalam Allah, ternyata bukan pekerjaan yang menyengsarakan, tetapi sebuah pekerjaan yang menggembirakan hati. Karena sebenarnya kita akan tahu hasilnya, bahwa hasil akhir dari semuanya itu adalah hidup dalam kelimpahan Tuhan. Mari kita heningkan diri sejenak. Semoga Anda pulang pada pagi hari ini sehabis misa ini dengan tersenyum, karena Anda berharga di mata Allah. Tuhan memberkati.